Para ibu, para bapak, kaum muda, adik-adik sekalian, umat paroki Pulau Gebang yang berbahagia, dan seluruh umat Katolik dimanapun Anda berada. Dengan penuh sukacita hari ini kita merayakan Ekaristi untuk mengenang dan juga merenungkan Santo Gabriel, pelindung paroki Pulau Gebang, yang dengan setia mendampingi kita, menuntun kita, dan senantiasa mewartakan kabar gembira bagi semua umat Kristiani, bagi kita semua. Kita telah mempersiapkan ini di dalam novena selama 9 hari berturut-turut, dan hampir semua permenungan tentang kabar sukacita selalu mengkaitkan dengan Gabriel yang ketemu dengan Bunda Maria memberikan warta sukacita juga kepada Zakarias dan peristiwa-peristiwa yang lain. Saya akan melihat sedikit tentang Gabriel yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ternyata malaikat Gabriel juga pernah ditulis di dalam kitab Daniel, khususnya bab 8 dan 9. Ketika Daniel berdoa, mendapat penampakan dari malaikat, Gabriel mengatakan bahwa dia akan memberikan pencerahan pada akal budi dan juga pada pengetahuannya supaya mampu mengartikan segala penampakan yang ada simbolik. Bahkan kemudian Daniel mengerti bahwa dalam 7 kali 7 masa setelah orang-orang Yehuda dibuang di Babilonia, mereka akan dipulihkan dan Yerusalem akan dibangun kembali. 7 kali 7, 49, berarti 50 tahun orang-orang Yehuda itu dibuang ke Babilonia dan setelah 50 tahun akan kembali membangun Yerusalem. Itulah salah satu ayat yang ada dalam kitab Daniel. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa malaikat Gabriel senantiasa mewartakan kabar sukacita dari zaman dulu sebelum Yesus ada sampai kepada Perjanjian Baru. Maka yang dihadirkan dalam diri Bunda Maria adalah Sang Mesias, Yesus sendiri yang diutus oleh Allah untuk ikut mewujudkan sukacita dan kegembiraan itu dengan sempurna melalui peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Maka tadi di dalam Injil ketika Yesus ketemu Natanael atau Bartolomeus, Yesus mengatakan apa? Aku telah melihat bertemu dengan Sang Mesias, bertemu dengan Kristus yang berasal dari Nazaret, anak Yusuf tukang kayu itu. Natanael kemudian berkata, apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret? Filipus mengatakan, mari dan lihatlah. Inilah orang Israel sejati. Rupa-rupanya Natanael adalah orang yang banyak tahu tentang kitab suci, khususnya Taurat Musa. Buktinya apa? Yesus mengenal Natanael ketika dia sedang duduk di bawah pohon ara. Pada zaman dahulu ada tradisi di Israel tentang pohon ara. Pada saat orang itu merenungkan kitab suci, biasanya duduk di bawah pohon ara. Sehingga kita bisa melihat bahwa Natanael adalah orang yang rajin membaca kitab suci di bawah pohon ara. Oleh karena itu Yesus mengatakan, inilah orang Israel sejati. Ketika dia mengatakan, apakah ada yang baik dari Nazaret? Karena dalam kitab suci tidak pernah disebut Nazaret.
Kalau kota besar Raja Agung Yerusalem itu begitu terkenal, tetapi Nazaret pada saat itu tidak terkenal sama sekali. Hampir semua nabi yang datang ke dunia ini berasal dari Yehuda. Ya. Nama-nama besar Yesaya, Yeremia, kemudian Yehezkiel, bahkan nabi-nabi yang dikirim oleh Tuhan ke utara itu adalah orang-orang dari selatan. Misalnya Nabi Amos itu bukan dari utara. Orang-orang dari sekitar Yerusalem lah yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewarta dan utusan Allah. Dan tradisi ini kemudian didobrak dalam perjanjian lama. Para murid Yesus berasal dari Galilea. Saudara-saudara terkasih, Santo Gabriel adalah orang yang membuka sebuah warta sukacita kepada orang-orang di Yerusalem, kepada Bunda Maria yang ada di Nazaret, membuka sebuah zaman baru bahwa kehadirannya selalu membawa sukacita, kegembiraan. Maka saat-saat kita semua merayakan Santo Gabriel, kita diajak untuk merenungkan kehidupan kita baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan. Apakah jiwa dan pikiran serta hati kita senantiasa mendapatkan informasi atau inspirasi yang kuat dari Santo Gabriel? Bahwa ciri khas Santo Gabriel adalah membawa kabar sukacita, maka kita pun sebagai orang-orang yang dituntun oleh Gabriel harus selalu mewartakan kabar sukacita. Apa cirinya kabar sukacita itu? Supaya kita dapat membawa warta gembira kepada sesama. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, orang yang mau membawa kabar sukacita itu harus murah senyum, ya, smile, 1. Maka kalau kita mewartakan kabar sukacita dengan cemberut, maka tidak ada sukacita. Yang kedua, kita diajak untuk berpikir positif, ya, berpikir positif dan selalu ada dalam pikiran kita sebuah hal-hal yang baik. Kita diajak untuk selalu optimis dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga adalah istilahnya, khususnya saat kita boleh membuka hati bagi Santo Gabriel. Marilah 3 peristiwa ini atau 3 patokan ini kita buat terus-menerus, supaya kita semakin mampu membawa kabar sukacita. Ya, selalu tersenyum, selalu berpikir positif, dan selalu memperbaiki hal-hal yang kurang baik terus-menerus tak ada hentinya. Dengan demikian, warta gembira itu akan selalu ada dalam batin kita, bahkan menjadi rema atau bahkan shema dalam kehidupan umat Kristiani. Marilah kita mohon berkat Tuhan di hari yang bahagia ini, agar Santo Gabriel yang sekarang ini patungnya begitu megah di paroki kita, selalu menjadi inspirasi kuat untuk menjadi umat Kristiani yang setia sampai akhir, seperti Bunda Maria yang mendapatkan berkat begitu berlimpah ketika bertemu dengan malaikat Gabriel, dan Bunda Maria dengan setia sampai akhir tetap mewartakan kegembiraan di tengah-tengah keprihatinan hidup. Maka juga di tengah-tengah pandemi ini kita tetap akan bersukacita karena Gabriel mendampingi kita senantiasa. Mari kita saling mengucapkan selamat pesta Santo Gabriel untuk teman-teman kita semua, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, agar kita selalu dijiwai oleh kabar gembira dari malaikat Gabriel. Selamat pesta saudaraku, umat paroki Pulau Gebang khususnya, dan untuk semua umat dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Amin.